Baik, Minasang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di sesi sharing hari ini ya. Jadi hari ini kita akan adakan sesi sharing ya mengenai Japanese Language Program for Counterpart Japanese Learners of the Nihongo Partner Program. Jadi ini merupakan program yang diadakan oleh The Japan Foundation ya, ditujukan kepada mahasiswa atau pembelajar bahasa Jepang yang nantinya diperkirakan ya yang memiliki minat ya bagian ke bidang pendidikan bahasa Jepang. Jadi minat mengajar ya, ada minat mengajar bahasa Jepang dan nanti ke depannya ada kemungkinan bekerja sama dengan Nihongo Partners yang untuk minat yang belum tahu Nihongo Partners itu adalah program dari The Japan Foundation juga yang mendatangkan ya asisten guru bahasa Jepang yang merupakan native ya ke sekolah-sekolah. Tapi program ini ditujukan untuk SMA atau SMK ya, bukan universitas. Jadi Nihongo Partners adalah program dari The Japan Foundation mendatangkan native ya untuk menjadi asisten guru bahasa Jepang di SMA atau SMK di seluruh wilayah Indonesia. Nah, program ini yang Kadafi ikuti itu adalah program untuk istilahnya memberikan pelatihan ya kepada pembelajar bahasa Jepang yang berminat ya terhadap pendidikan bahasa Jepang supaya nantinya ketika menjadi partner ya dari orang Jepang itu bisa bekerja sama dengan baik ya supaya bisa memahami ya bagaimana sih dan Kadafi ini bisa ikut dalam program ini karena tahun lalu ya itu adalah menjadi salah satu finalis ya Kadafi ya, finalis dari lomba Ya, presentasi bahasa Jepang. Nanti kita akan dengarkan ya lebih rincinya bagaimana sih Kadafi bisa ikut kegiatan ini dari Kadafi sendiri. Baik, lalu dari pihak Prodi ya, pihak Prodi saya mewakili pihak Prodi dan dosen-dosen di Prodi dan dari fakultas juga ya menyampaikan terima kasih kepada Kadafi karena sudah mengikuti kegiatan ini dengan sangat baik dan hari ini bisa mengadakan sesi sharing ya. Nanti bisa cerita ya ke temennya ya, Kak Davi udah mengikuti program seperti apa sih gitu. Oke, jadi itu saja sedikit pendahuluan dari saya. Setelah ini kita akan mendengarkan presentasi dari Kak Davi, ya, cerita ya dari Kak Davi selama ini ya kemarin ikut program apa dan pengalamannya seperti apa. Baik, Kak Davi, sang silakan. Terima kasih. oke. Baik, Hari Sensei, terima kasih atas waktunya dan juga atas pembukanya tadi. Untuk ini saya izin share screen ya, Sensei. Nah, Sebentar, mungkin belum di set. Oh, udah bisa ya. Oke, oke. Apakah sudah terlihat, Minasang? Sudah, sudah. Oke, selamat sore semuanya. Pertama-tama terima kasih buat Sensei Gata dan juga teman-teman semua yang udah nyempetin waktunya ya buat hadir di sharing session hari ini, gitu ya. Untuk sharing session hari ini sih kita santai aja karena sekedar mau sharing-sharing aja gimana eh, awal-awal gimana sih bisa ikut program ini gitu ya. Dan juga di sana tuh ngapain aja gitu ya. Sampai-sampai di sini saya kasih hashtag Gamon gitu ya. Maksudnya sampai sekarang saya masih nggak gagal move on ya untuk ngelupain acara-acara yang udah saya ikutin bersama teman-teman di sana gitu ya. Jadi eh, singkat cerita untuk kenapa saya bisa ikut acara ini, waktu itu saya mengikuti ini ya teman-teman, lomba presentasi bahasa Jepang pada tahun lalu, tahun 2025, itu yang diadakan oleh Japan Foundation. Itu memang awalnya memang tidak langsung ke tingkat nasional teman-teman, tapi melalui tingkat regional dulu ya. Untuk Unsada itu dapat regional Jabodetabek, Banten. Nah, jadi untuk tahun kemarin sih ada kan lombanya online ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kayak buat videonya dan nanti akan eh, bagi apa namanya video yang terpilih gitu ya akan diikuti pada acara di hari H di Zoom meeting ya teman-teman seperti itu. Dan nanti di Zoom meeting itu ya kita
apa ya, akan memutar kembali video yang udah kita buat dan kita serahkan kepada pihak Japan Foundation. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab bersama para juri di Zoom tersebut. Seperti itu. Nah, terus dan alhamdulillahnya waktu itu saya dapat juara dua ya. Waktu itu Unsada alhamdulillah dapat di podium 2 dan 3. Dan satunya tuh ada Reisang ya, yang sekarang baru belajar di sana gitu ya. Saya baru pulang dan Ray baru berangkat ke sana di hari Senin kemarin gitu ya. Dan alhamdulillah apa ya, ini bukan suatu hal bisa disangka-sangka sih. Ternyata semua peserta ya, walaupun saya waktu itu nggak dapat juara di yang tingkat nasional, tapi alhamdulillah waktu itu dapat dari Suconya JF ya, dari Japan Foundation, bahwa semua pesertanya itu diikutkan program ini apa namanya, Japan Language Program for Counterpart Japanese Learner of the Nihongo Partner Program. Untuk untuk apa namanya, yang musim semi ya atau spring seperti itu. Jadi singkat ceritanya seperti itulah. Ini juga apa ya? Bukan hal yang memang diduga-duga gitu ya. Ya ibaratnya kalau kita bilang hoki lah ya, teman-teman. Oke, jadi coba aja kita langsung masuk ke apa namanya, gimana di sana ngapain aja, dan apa sih yang saya dapat setelah mengikuti program ini gitu ya. Dan hal apa sih yang bisa merubah saya sampai sekarang setelah mengikuti program ini. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Kadavisya. Saya angkatan 2022 di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Dharma Persada. Seperti itu. Dan alhamdulillah di bulan Mei kemarin sampai bulan Juni lalu juga telah menyelesaikan program di Japan Foundation Kansai Center. Nah, untuk acaranya itu memang kita utamanya sih belajar ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pernah dengar kata-kata belajar sambil bermain gitu ya, apa namanya, learning by doing. Nah, itu tuh benar-benar diterapkan di program ini, teman-teman. Jadi, kita nggak cuma belajar secara teori aja, tapi kita juga praktekin apa yang udah kita pelajarin. Nah, kira-kira gimana sih untuk apa namanya, alur programnya gitu ya, teman-teman. Dan untuk pertama-tama, apa sih yang dipelajarin di sana? Sebenarnya untuk temanya sih beda-beda ya, teman-teman. Cuman karena waktu itu saya dan apa namanya, angkatan Spring itu mendapatkan tema SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, untuk SDGs ini apa ya, singkatnya itu adalah sebenarnya ini adalah program PBB ya, teman-teman, yang dimana ya banyak ya untuk menghilangkan yang namanya kemiskinan, mengurangi angka kelaparan gitu ya, dan juga mensejahterakan pendidikan seperti itu. Dan ASEAN itu juga termasuk salah satu apa ya, negara-negara yang ikut dalam program ini, teman-teman. Dan programnya dan belajarnya gimana? Udah pasti full pakai bahasa Jepang. Tapi nggak perlu takut ya, karena setelah saya berbincang-bincang sama teman-teman saya juga, waktu itu pesertanya nggak cuma dari Indonesia ya, tapi juga dari Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara ASEAN lainnya, itu juga ikut di program ini. Dan ternyata ada beberapa teman yang memang tingkat bahasa Jepangnya masih N4, teman-teman. Jadi untuk ikut program ini, ternyata kita nggak perlu tingkat bahasa Jepang yang tinggi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih punya N4 ataupun N3, itu punya peluang besar untuk bisa ikut program ini sebenarnya. Seperti itu. Dan untuk belajarnya ya kurang lebih ya, kita nanti akan dibagi per kelas ya. Jadi nanti waktu itu kita dibagi menjadi 3 kelas ya. Jadi untuk alur belajarnya sebenarnya cukup repetitif juga, tapi seru ya, karena kita belajar teorinya, kemudian kita diskusi nih apa yang udah kita pelajarin sama teman kelompok kita, kemudian kita simpulin, habis itu kita presentasi seperti itu. Dan itu selama program ya seperti itu belajarnya, teman-teman. Tapi apakah cuma di kelas doang? Enggak. Ya, kita juga ada ya apa ya, turun ke lapangannya langsung, teman-teman. Tapi itu nanti akan ada di slide selanjutnya ya, gitu. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng gitu ya selama 6 minggu ya. Jadi kita juga apa ya namanya, koryukai juga sama teman-teman dari negara lain ya. Kita juga bisa mengenal gitu ya negara-negara lain dari teman-teman yang kita ajak ngobrol ya. Di sini di kelas saya sih waktu itu lumayan banyak juga ya orang Filipina, Thailand, dan juga apa India gitu ya. Itu juga kita akhirnya jadi banyak tahu tentang negara mereka masing-masing gitu ya. Hal yang sebelumnya kita nggak tahu gitu ya. Hal yang sebelumnya mungkin kita kira benar, ternyata itu nggak benar gitu. Dan kita bisa tahu dari teman-teman kelas kita semua dan teman-teman satu program kita semua. Jadi kita nggak cuman, dan di sini
sebagai bahasa penghubungnya itu pakai bahasa Jepang teman-teman ya. Tapi tenang aja sih karena kebanyakan mereka juga bisa bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang memang apa namanya masih masih belum lancar ngomong bahasa Jepang, itu kita bisa mengobrol pakai bahasa Inggris di program ini. Seperti itu. Tadi juga udah saya sebutin ya bahwa ada juga beberapa teman yang masih tingkat N4 ya. Yang di mana berarti itu jadi peluang besar buat kita-kita yang udah megang N4 apalagi yang udah megang N3 nih. Seperti itu, teman-teman. Dan untuk pembelajaran pertama ya, jadi kita di minggu pertama tuh kita langsung dilepas di Osaka, teman-teman ya. Jadi kita disuruh explore Osaka tanpa guide ya, tanpa apa namanya, tanpa dituntun. Tapi kita dikasih sih, maksudnya dikasih kayak buku panduannya gitu ya, peta Osaka gitu ya. Jadi kita di sana belajar baca peta juga gitu ya. Kan mungkin Jepang itu terkenal sama susahnya ya, susahnya si jalur keretanya itu ya. Ternyata setelah dicoba-coba ya nggak sesusah itu sih gitu ya. Karena jadwalnya juga udah jelas dan di jadwalnya itu ya di video toronnya itu nggak cuma bahasa Jepang, ternyata sekarang udah ada bahasa Inggrisnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin kayak oh kanji yomenai gitu ya, itu masih bisa kita baca bahasa Inggrisnya, ada terjemahannya lah. Dan lumayan ya dari Senta sampai ke daerah Osaka ya, kota Osaka ini ke Namba itu sekitar 40 menit atau 50 menitan ya. Dan itu ya lumayan oke lah perjalanannya gitu ya. Karena ini juga kita nanti dibagi kelompok ya. Ini adalah kelompok-kelompok saya ya. Ada orang-orang Thailand dan juga Filipina dan juga Laos ya. Ini kita nge-explore Osaka. Nah di sini tempat yang pertama kali kita kunjungin itu ini ya apa namanya tanda Glico ya. Yang mungkin teman-teman sering lihat ya kalau misalnya di Instagram ataupun di TikTok. Kalau ya di sini rame banget sih orang-orang ya. Bahkan di daerah sini pun saya juga banyak ketemu sama orang-orang Indonesia gitu. Jadi ya kalau pas ketemu ya kita sapa gitu ya. Seperti itu. Pokoknya seru banget ya pas explore Osaka ini. Dan kita nggak cuma ke sini ya. Kita nggak cuma ke sini, kita juga ke apa namanya Osaka Castle teman-teman. Ini kayaknya lagi nge-buffering gitu ya gambar di belakangnya. Tapi waktu itu kita masuk ke Osaka Castle apa namanya sama teman-teman. Cuma kita memang saya nggak masuk ke dalam ya. Karena kita cuma di luarnya aja. Karena waktu itu udah mulai masuk Natsi, jadi lumayan panas banget. Jadi kita di situ lebih banyak istirahatnya sih. Seperti itu. Ya kita beli es krim gitu ya. Kita beli minuman di Jido Hambaiki ya di vending machine. Seperti itu. Dan lumayan menarik sih, teman-teman. Ternyata apa ya? Segede ini gitu loh kalau dilihat dari dekat ya. Apa namanya Osaka Castle dan semewah itu. Kalau misalnya kita pernah lihat di Google ataupun di sosmed gitu ya, itu berkali-kali lipat lah lebih indah dibanding kita lihat di sosmed. Seperti itu. Dan setelah dari Osaka Castle, kita juga mampir ke salah satu tempat yang ikonik di Osaka ya, yaitu Sutenkaku Tower gitu ya teman-teman. Sutenkaku Tower ini kalau misalnya teman-teman nonton film anime Conan, tower ini tuh pernah muncul lah ya di anime Conan seperti itu. Dan di dalam tower ini itu ada apa ya? Perosotan yang lumayan tinggi di Jepang. Walaupun memang masuknya itu nggak cuma mahal sih, tapi ngantrinya tuh panjang banget ya. Ngantrinya tuh sampai ngekor ke belakang. Jadi kita karena waktu itu udah lumayan sore dan kita mengandalkan apa namanya shuttle bus dari Japan Foundation, jadi kita nggak bisa terlalu malam. Kalau kita ngantri di sini itu jadi terlalu lama teman-teman ya, seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman Muslim gitu ya, untuk di dekat-dekat sini tuh ada namanya Masjid Istiqlal Osaka teman-teman. Ada Masjid Istiqlal Osaka. Jaraknya sekitar 1,5 kiloan lah. Kalau kita jalan kaki itu sekitar 15 menitan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang Muslim dan mau sholat gitu ya, itu bisa banget untuk mampir ke Jakarta Istiqlal Osaka. Sorry ke Masjid Istiqlal Osaka teman-teman. Dan di sana juga banyak banget orang Indonesia juga ini ya apa namanya halal store. Jadi buat teman-teman yang udah kangen masakan Indonesia gitu ya atau makanan ciki-ciki Indonesia, nah di situ mereka jual gitu ya. Walaupun memang agak harganya lumayan sih gitu ya, relatif mahal harganya seperti itu. Dan setelah dari sini kita persiapan ya untuk Shogako Homong. Jadi kita ini ya, apa namanya eh apa ya mengunjungi sekolah dasar di Jepang dan kita memperkenalkan ya negara kita, budaya negara kita, bahkan ciri khas tempat tinggal kita ya. Misalnya kayak saya tinggal di Bekasi nih. Misalnya Bekasi kota paling panas di Indonesia gitu ya misalnya. Nah, itu kita kenalin ke anak-anak SD. Itu anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6.
Cuman waktu itu saya kedapatan anak kelas 5 teman-teman ya. Jadi udah lumayan besar-besar gitu ya. Dan juga kita memperkenalkan juga lah ya kayak batik gitu ya. Makanya kita di hari H kelompok Indonesia itu tuh memakai batik teman-teman ya. Supaya mereka juga tahu. Dan juga kita memperkenalkan ya kuliner-kuliner Indonesia dan juga tempat wisata Indonesia ya seperti Candi Borobudur gitu ya. Ataupun apa namanya beberapa wisata lain kayak Bali seperti itu. Di part ini sih lumayan seru banget ya karena di sini ternyata nggak cuma kita yang sharing budaya kita sendiri gitu, nggak cuma kita yang memperkenalkan budaya kita, tapi juga mereka yang memperkenalkan budaya kita. Jadi setelah kita presentasi, nanti mereka akan apa ya? Waktu itu sih mereka ini ya, apa namanya menggayat kita untuk duduk di meja mereka gitu. Jadi waktu itu saya juga ini ya apa cukup nyoba banyak. Pertama itu buat origami bareng anak-anak SD ya. Dan ternyata mereka jago-jago ya buat origami dibanding saya sendiri yang udah besar gitu. Saya juga udah coba diajarin nih. Susah banget ya, tapi mereka ngajarinnya sabar sih. Dan keren-keren lah anak-anak SD di sana. Kemudian juga kita nggak cuma apa namanya buat origami aja, tapi kita juga main games ya sama teman-temannya, main permainan mereka lah kayak tebak gaya gitu ya. Seperti itu. Dan ternyata kurang lebih gaya-gaya yang kita peragain sih mereka bisa paham ya. Cuman mereka nebaknya pasti pakai bahasa Jepang gitu. Paling nanti mereka bakal ngasih kategorinya apa. Dan masing-masing kelas pasti beda-beda ya untuk Bungka Taik yang di sininya. Seperti itu teman-teman. Ini salah satu termasuk yang apa ya paling saya suka lah gitu ya agendanya. Dan di sini kita juga eh, ikut turut serta ya dalam cobain pengalaman yang namanya Kyushoku. Kyushoku tuh apa ya? Mungkin kalau kita ngeliat sekilas itu kayak makan bergizi gratis, tapi nggak seperti itu ya teman-teman ya. Kyushoku tuh kayak makan siang gratis di SD. Jadi mereka itu apa ya? Mereka sendiri yang menyiapkan makanan itu. Ibaratnya ada jadwal piketnya ya. Jadi mereka bakal nyiapin, mereka bakal tata makanan-makanannya dan mereka bakal apa namanya? Nanti juga ada petugas-petugas yang membagikan makanan, itu juga anak-anak SD. Jadi guru di sana tuh cuman sekedar membimbing aja gitu. Jadi nanti mereka bagiin makanan ke teman-temannya gitu. Dan tapi karena waktu itu menunya lagi nggak muslim friendly ya. Jadi waktu itu saya cuma sekedar ngelihat aja. Saya dikasih bento ya dari pihak Japan Foundation seperti itu. Tapi kalau nanti misalnya Minasang ikut dan menunya memang lagi muslim friendly, itu bakal lebih kerasa lagi sih pengalamannya gitu teman-teman. Dan anak-anak SD di sana juga lumayan welcome ya maksudnya kalau kita ajak ngobrol juga mereka juga ngeladenin kita gitu ya. Dan mereka juga ngerti kalau kita tuh sebagai orang asing nggak bisa cepet-cepet ngomongnya. Mereka juga pakai apa namanya kotoba-kotoba yang gampang yang bisa kita pahami. Jadi memang awal-awal deg-degan pasti ya kan. Aduh gimana nih kalau misalnya saya nggak paham ya apa yang anak SD tanyain. Dan ternyata setelah udah mencoba dan melewati itu justru waktu kerasa bentar banget gitu ya. Ngerasa kayak pengen lebih lama gitu. Kayak ngobrol-ngobrol sama mereka, main lempar bola sama mereka gitu. Jadi benar-benar jadi kenangan yang berkesan lah ya, yang membekas di hati saya pribadi. Seperti itu. Dan selanjutnya, nah ini yang paling kita suka ya, yaitu ada Kenshu Ryoko. Simpelnya jalan-jalan teman-teman ya. Waktu itu sih kita jalan-jalan ke Hiroshima ya, ke Hyogo dan juga ke Kobe. Tapi yang paling apa namanya yang paling capek banget sih, yang paling kerasa seru dan capeknya tuh di Hiroshima. Karena dari Osaka ke Hiroshima tuh lumayan jauh ya. Nah, waktu itu kita dari apa namanya? Dari Kansai Senta dari Japan Foundation ke stasiun Shin Osaka tuh sekitar 1 jam kita pakai bis waktu itu. Jadi kita dari Osaka ke Hiroshima tuh naik Shinkansen teman-teman. Dan itu tenang aja kita nggak bayar sendiri karena kita dibayarin untuk Shinkansennya. Jadi kita juga bisa ngerasain ya experience naik Shinkansen. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah naik WUS ya kereta cepat Indonesia. Nah, di sini kita bisa ngerasain ya gimana rasanya naik kereta dengan kecepatan 300 km per jam. Dan itu memang sih kalau dari pengalaman saya pribadi ya, terutama pas lagi masuk terowongan, itu tuh kuping agak pengang gitu ya. Agak gimana gitu kupingnya. Jadi kayak ada yang nyumbat. Tapi apa ya, jadi salah satu experience yang seru banget sih karena ya karena saya belum pernah naik bus ya. Jadi ya oh jadi gini loh rasanya naik kereta cepat gitu. Dan BTW Shinkansen juga kalau misalnya kita beli sendiri itu harganya lumayan pricey ya, lumayan mahal. Jadi ya lumayan lah ya. Kita di provide sama Japan Foundation
dan alhamdulillah bisa ngerasain naik Shinkansen. Nanti sampai di Hiroshima gitu ya, kita turun di stasiun Hiroshima. Nah, di situ nanti kita bakal nunggu bis juga karena kita dari stasiun Hiroshima kita bakal langsung menuju Miyajima. Ya, ini kayaknya gambarnya buffer sih Sensei ya. Sebentar saya ini dulu izin refresh. Tuh. Hmm, oke. Nah, di sini kita ke Miyajima teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman sering lihat ya gambar kayak ada Tori Jinja yang di tengah laut. Nah, ini kita masih siang sih. Jadi lautnya belum ini ya, belum ke belum naik lah lautnya ya, belum pasang gitu ya, masih surut. Nah, ini namanya ini ada Tori Jinja di Miyajima, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang sering lihat, nah ini bakal bagus banget sih teman-teman. Apalagi kalau misalnya lagi Yugata ya, lagi sunset. Cuman memang kalau lagi sunset gitu, memang biasanya lautnya udah mulai naik gitu ya, udah mulai pasang teman-teman. Jadi kita cuma bisa lihat dari jauh gitu. Dan tapi sebenarnya di sini tuh ramai banget teman-temannya, banyak banget turis gitu. Nggak cuma orang Jepang aja, tapi juga banyak orang-orang dari luar. Tapi itu juga lumayan seru sih karena ya kayak gini ternyata rasanya bisa ngelihat sesuatu yang sering kita lihat di sosmed secara langsung gitu ya. Ya kando shimashita ya, terharu juga gitu ya. Ternyata bisa ngelihat langsung. Dan dari sini juga kita ya bareng-bareng juga foto ya sama teman-teman satu program kita ya yang dari berbagai macam negara ini. Ya di sini kita banyak lah menghabiskan waktu ya. Lumayan lama ya dari siang sampai sore. Kita eksplor semua muanya gitu ya. Kita juga naik ke kuil-kuil yang ada di sekitar sini gitu ya. Dan itu lumayan seru banget lah. Dan BTW di sini juga ada tour guide-nya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu gimana sejarahnya gitu ya, kenapa ini disebut Miyajima, kenapa oleh-olehnya centong nasi gitu ya di Miyajima ini, itu nanti dijelasin sama tour guide-nya. Yo, tour guide-nya sih bisa bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya khawatir kayak aduh nggak paham nih bahasa Jepang terlalu cepat, tenang aja. Bisa bisa kita tanya pakai bahasa Inggris ke tour guide-nya. Seperti itu. Dan untuk menuju ke sini ya, ini kan di sebuah pulau ya. Jadi kita juga naik kapal feri sih teman-teman ya. Kita naik kapal. Ya untuk naik kapal sih dari tempat pelabuhannya sampai ke Miyajima ini sekitar 10 sampai 15 menit ya. Jadi cuma sebentar sih. Ya selagi di kapal itu kita juga nikmatin pemandangan lah ya. Kayak di sekitar kita tuh gunung semua, bukit gitu ya. Itu indah banget sih. Dan setelah dari sini gitu ya, dari siang sampai sore, kita dikasih penginapan ya, yaitu di Ryokang ya. Ini bukan hotel biasa tapi Ryokang teman-teman ya. Penginapan bergaya Jepang. Jadi penginapannya itu apa ya? Pakai tatami. Kalau misalnya minasang yang anak-anak Unsada nih ya, apa namanya? Tahu ruang tatami. Nah, itu penginapannya pakai tatami semua teman-teman. Gitu. Dan kita tidur pakai futon. Ya, pakai futon yang kasur eh, tipis gitu yang kalau teman-teman sering lihat di anime ataupun di Doraemon yang sering dipakai buat tidur sama Nobita. Nah, itu futon. Kita tidur pakai itu. Dan ternyata nyaman juga sih. Maksudnya nggak kalah nyaman lah sama kasur yang biasa sering kita pakai kayak spring bed gitu ya. Dan di sini gitu ya, saya sama teman saya sih ya. Di sini kita coba pakai yukata biar Jepang banget lah ya, karena memang dikasih juga yukata ya difasilitasi. Ini kita bebas pakai. Jadi setelah kita pakai yukata ini, kita disuruh nyobain washoku teman-teman ya. Washoku tuh apa ya, makanan Jepang teman-teman. Di sini banyak banget sih, walaupun saya sebenarnya nggak tahu namanya ya. Udah lupa namanya, tapi sini kita dikasih udang dan juga sini dikasih apa ya namanya? Oyster teman-teman ya. Ada oysternya gitu. Dan di sini juga ada sashiminya gitu teman-teman. Ya apa ya? Rasanya sih oke lah gitu ya. Tapi memang yang paling enak tuh makanan Indonesia sih ya. Rasanya tuh kuat gitu ya. Di sini memang makanan Jepang cenderung cenderung agak tipis sih rasanya gitu. Nah, di dalam yang ini itu tuh ada nasi. Sebenarnya mirip kayak nasi goreng tapi rasanya nggak kayak nasi goreng, teman-teman. Aromanya sih lumayan enak gitu ya. Dan apa namanya? Untuk ngabisin nasi ini nasi lumayan banyak gitu ya. Karena kita udah makan ini semua dan kita makan ini terakhir gitu ya. Itu jadi lumayan kenyang. Tapi karena kita sebagai orang Indonesia gitu ya, berusaha menghargai makanan. Karena kita sebelum sebelum apa ke sini kita belajar dulu tentang shokuhinrosu atau food loss. Jadi buang-buang makanan gitu ya. Ternyata segede itu loh efek pembuangan makanan gitu ya ke bumi seperti itu.
Jadi kita habisin semua. Dan enak banget sih washoku gitu ya. Seperti itu. Dan kita juga sebelum ke Miyajima ya, itu kita sebelum ke Hiroshima, itu kita bikin sembazuru teman-teman. Sembazuru tuh apa ya? Kayak origami ya, yang bentuk bangau gitu. Itu nanti kita bakal apa namanya gantungin di dekat ini apa namanya Hiroshima Memorial Peace Park gitu ya, di yang tempat bom atom itu teman-teman. Seperti itu. Dan setelah dari sini kita kan menginap ya semalaman. Paginya kita langsung berangkat ke Hiroshima Peace Memorial Park ya. Seperti itu. Ya apa nih Hiroshima Hewa Kineng Shinryokan. Nah di sini kita belajar banyak banget sejarah ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang belajar sejarah Jepang gitu ya atau mungkin senang sama sejarah itu tuh masuk ke sini tuh apa ya benar-benar ngerasain ya gimana fungikinya gimana apa namanya situasinya gitu ya. Bahkan di dalam sini tuh banyak foto-foto yang kayaknya real gitu ya diambil saat itu gitu. Banyak banget ternyata efek bom atom tuh sekejam itu. Ini aja masih apa ya namanya? Masih dalam lingkup Hiroshima aja gitu. Gimana kalau misalnya bom atom ini digunakan sebagai senjata utama dalam peperangan, teman-teman ya. Sebenarnya ngelihat itu tuh jadi ngingetin saya juga sama kejadian di Palestina gitu ya. Kayak ternyata ya cuma sekali serang aja gitu kena bom atom, itu tuh semenderita ini gitu. Apalagi sama teman-teman kita yang ada di Palestina, teman-teman. Nah, di sini kita juga banyak foto bareng lah ya sama teman-teman. Di sini juga kita masih di guide juga sama tour guide-nya. Jadi dan untuk di sini ya penjelasan di sini itu tuh udah ada bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang kayaknya apa namanya? Kan kalau di Jepang posternya apa di brosurnya susah-susah ya kanjinya. Kanji-kanji yang lumayan tinggi levelnya. Nah, itu kita bisa ngambil brosur yang penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Jadi kita bisa lebih paham nih gimana sejarahnya gitu ya. Kejadian itu bagaimana. Dan ternyata juga ya setelah masuk sini saya juga tahu ternyata ada juga loh maksudnya kayak Ryugakusen Indonesia yang kena dampak dari bom atom tersebut teman-teman gitu dan ternyata nggak cuma orang Indonesia aja juga ada orang Malaysia kayak gitu ya lumayan sedih lah ya pas masuk ke sini. Oke terus dari sini gitu ya kita apa namanya di sore harinya bergegas ke Hyogo mungkin tepatnya ke Himeji ya. Nah, di sini kita berkunjung ke Himeji Castle ya atau Himeji-jo, teman-teman ya. Di sini kita nggak cuma lihat dari luar aja kayak tadi pas saya ke Osaka Castle, tapi kita juga masuk ke dalam kastilnya, ke dalam istananya. Ternyata kayak gini gitu ya, hidup di zaman kerajaan seperti itu. Dan apa ya? Ini mungkin kelihatannya kayak cuma berapa lantai ya, tapi kenyataannya lantainya itu sekitar berapa ya? 5 atau 6 gitu ya. Saya agak lupa itu cukup capek sih untuk next kita sampai ke puncak sini seperti itu dan kita juga nggak cuman ngeliatin aja kita juga belajar kira-kira kenapa sih ada kayak bolongan-bolongan di temboknya yang bentuknya segitiga persegi ataupun lingkaran gitu ya itu juga kita diberitahu dan ternyata itu ini ya apa namanya lubang untuk apa ya pasukan kastilnya untuk namanya pakai semacam senapan gitu kayaknya tepo deh namanya untuk masukkan tepo itu dan apa ya supaya juga invisible nggak kelihatan dari luar tapi kita masih bisa ngelihat dari dalam dan vision kita luas ke bagian luar itu lumayan menarik juga ya di sini dan di sini juga ini saya foto sih sama teman saya yang dari Thailand ya gitu di sini kita lagi di lantai 3 deh kayaknya ya. Ini lumayan apa ya dari kayu semua ya benar-benar dari kayu semua gitu dan kita juga banyak lah belajar ya tentang Himeji Castle dan di dalam Himeji Castle ini juga ada jinja teman-teman ya juga ada jinja di situ banyak juga orang-orang Jepang yang kayak lempar koin gitu dan berdoa di dalam jinja di dalam Himeji Jo ini. Tapi memang sih kayaknya kalau untuk masuk ke sini sendiri gitu ya, itu lumayan sih harganya sekitar kalau rupiah 200-300 ribuan ya kalau masuk sini. Seperti itu. Dan terakhir gitu ya di Kensuryoko ini kita pergi ke Kobe. Nah di Kobe ini kita nggak ada acara khusus. Kita di sini juga dilepas ya. Jiuji Kang jam bebas. Jadi kita benar-benar nge-explore semua Kobe ya. Dan di Kobe ini juga lumayan apa ya lumayan ramah juga untuk makanan-makanan muslim friendly ya waktu itu saya teman-teman saya juga beli makanan halal gitu ya walaupun memang harganya lumayan mahal sih tapi ya sesekali lah cobain gitu ya karena juga kan uangnya dikasih sama pihak mereka ya jadi kita beli
Dan di dekat sini juga ada Jawa Store ya. Jawa Store itu warung Indonesia yang ada di Jepang, teman-teman. Jadi di sana mereka juga jual Indomie gitu ya. Jual bumbu-bumbu Indonesia ya kayak Royco semacam itu. Bahkan mereka juga jual teh pucuk. Tapi Indominya sih Indomie yang versi Jepang ya. Jadi Indomie versi Jepang tuh nggak ada sausnya gitu ya. Dan juga rasanya menurut saya agak kurang asin sih. Tapi lumayan, lumayan enak dibanding mie Jepang yang lain. Kayak gitu. Harganya sekitar 130 yen deh. Mungkin kalau di rupiah 14.000 15.000 ya. Ya kalau kita bandingin sama rupiah mahal sih jatuhnya karena sini kan cuma 3 ribuan ya. Cuma 3 ribuan, 4 ribuan. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Karena kita di sana nggak bisa makan Indomie, ya sesekali lah kita coba. Seperti itu. Dan setelah Kenshu Ryoko, di sini kita visit ke perusahaan Jepang ya yang namanya Kokuyo. Nah, di sini kita tuh belajar tentang ini teman-teman, Baria ya. Baria free ya. Di sini benar-benar apa ya? Dengan pelajaran itu kita benar-benar ngebuka pandangan kita ya, ngebuka pikiran kita kalau ternyata orang yang apa shogaisha yang disabilitas itu mereka tuh juga punya hak yang sama dengan kita gitu. Mereka apa namanya? Apa ya? Berhak juga untuk hidup sama mudahnya dengan kita. Mungkin kan dengan orang-orang yang menggunakan kursi roda ataupun menggunakan apa namanya gip ya tongkat gitu kan mungkin agak susah ya dalam bergerak seperti itu. Nah, tapi dengan pelajaran itu gitu ya, dengan apa yang sudah kita pelajari di situ, itu tuh kita jadi tahu kalau ternyata apa namanya desain sebuah fasilitas itu ternyata nggak cuma memikirkan tentang estetika, tapi juga kenyamanan bagi Kenjosha, orang-orang sehat kayak kita semua, gitu ya, dan juga Shogaisha, orang-orang yang memiliki disabilitas, gitu. Dan di perusahaan ini ada salah satu perusahaan Jepang yang mempekerjakan disabilitas. Makanya ini ketika kita ke sini dan kita apa namanya menyimak apa namanya penjelasannya dari para pekerja, itu tuh ada beberapa pekerja yang memang apa namanya tunawicara gitu ya, ataupun yang apa namanya eh, yang tidak bisa apa namanya tidak bisa mendengar gitu ya. Dan itu kita juga belajar beberapa bahasa isyarat sih di sebelum kita ke sini seperti itu. Jadi ketika lihat perusahaan itu kita jadi kayak terinspirasi gitu. Kayaknya di masa depan nanti gitu ya. Kalau misalnya kita mau jadi bisnismen, mau bikin perusahaan, kita tuh nggak cuma memikirkan gitu ya, apa namanya bisnis kita tuh lancar, tapi juga gimana caranya kita memanfaatkan SDM yang ada dengan baik gitu ya. Makanya kebanyakan di sini tuh pintunya otomatis semua gitu ya. Karena kan ada beberapa orang yang pakai kursi roda, itu kan susah ya kalau misalnya buka pintu manual ya, kan berat ya pintu. Jadi pakai pintu otomatis. Terus juga banyak apa namanya jalan-jalan yang bukan tangga ya, kayak semacam turunan gitu ya. Itu kan buat pemuda juga orang yang pakai kursi roda. Dan juga dari apa namanya bahkan ya dari volume ketinggian meja itu beda-beda gitu ya. Ada yang rendah, ada yang medium, ada yang tinggi gitu ya. Dan untuk yang rendah ya udah pasti buat orang-orang yang mungkin menggunakan kursi roda seperti itu. Ini sih benar-benar apa ya? Ya gitu lah ya. Membuka pikiran kita banget lah untuk memandang ke semua orang gitu ya. Bahwa semua orang tuh sama gitu ya. Seperti itu. Mau yang normal ataupun yang disabilitas. Seperti itu teman-teman. Dan ini juga lumayan seru banget ya di sini. Oke, kita next lagi. Nah, setelah tadi kita udah banyak-banyak pergi ya, jadi kita tuh sebenarnya sebelum pergi kita belajar dulu, terus pergi ke lapangan, belajar dulu terus pergi ke lapangan, seperti itu. Dan pada akhirnya kita juga nyobain ya, apa namanya budaya Jepang secara langsung teman-teman ya, Bungka Taikeng. Ya, kita nyobain Bungka Taikeng. Nah, sebenarnya ada banyak sih ya Bungka Taikengnya ada sekitar 4. Sebenarnya ada satu lagi itu kado ya, kayak mirip-mirip kayak kayak merangkai bunga gitu, tapi saya karena saya nggak ikut jadi saya kurang paham sih, saya itu cuma ikut yang yukata sama aikido. Nah yang shodo saya juga nggak ikut karena kita di situ cuma milih 2 ya bukan taikengnya gitu. Dan di sini kita sama teman-teman ya kami coba pakai yukata dan ternyata pakai yukata itu apa ya susah sih menurut saya karena butuh bantuan orang lain waktu itu sih saya. Itu juga lumayan susah juga untuk apa namanya ngikat obinya, itu lumayan. Tapi setelah udah dipakai sih ya bagus juga ternyata ya, cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua lah. Seperti itu. Kita juga pakai yukata, kita juga keliling-keliling Sentai ya pakai yukata gitu. Dan orang-orang Jepang sana ya muji-muji gitu ya. Kayak cocok banget gitu ya, cantik banget, kawaii gitu.
Seperti itu. Dan nggak lama dari itu di sini kita kedatangan ini ya, seorang Rakugoka ya atau Rakugosha ya. Seperti itu. Nah, di sini kebetulan saya dan teman saya ya yang dari Indonesia juga itu berkesempatan untuk nyoba langsung gitu ya di atas panggungnya, melakukan Rakugo ya. Rakugo itu simpelnya kayak apa ya? Kayak ngelawak aja ya. Gitu, kayak mirip-mirip kayak stand up comedy, cuman mungkin dalam bahasa Jepang. Dan beliau ini juga lumayan terkenal juga ya sebagai seorang apa namanya? eh pelaku Rakugo seperti itu. Dan udah sering keluar negeri juga. Dan di sini saya sama teman saya coba nyoba pose apa namanya? Soba atau udong gitu ya. Susah banget ternyata untuk jadi lucu gitu. Dan tapi di sini kita full ketawa sih karena emang benar-benar lucu ya lawakan beliau. Seperti itu teman-teman. Nah, nextnya di sini juga ada shodo. Nah, buat teman-teman yang udah pernah shodo di Indonesia gitu ya, apalagi di kalau yang di Unsada ya, yang ikut klub shodo, kalian bisa banget ya, apa namanya, tunjukin taring kalian di sini ya. Mungkin aja kalian jadi yang paling bagus nulis kanjinya gitu. Tapi kalau saran dari aku sih, kita cobain aja hal yang kita belum pernah coba gitu ya. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita bisa coba kayak di ruang tatami gitu ya, itu kan udah setiap hari mungkin ya, setiap minggu sekali kita ngelakuin. Tapi kalau misalnya kayak yang nggak ada ya, kayak misalnya yang yukata gitu ya, ataupun yang aikido itu kan tidak ada ya di tatami ataupun di UKM Unsada. Jadi saran aku sendiri sih ambil yang nggak bisa kita coba di Unsada teman-teman gitu. Ataupun di kampus kita masing-masing lah. Nah di sini juga kita belajar aikido ya. Ini juga bersama sensei-nya ya langsung yang udah profesional, yang sudah dan hitam, yang sudah pakai hakama. Dan di sini lumayan seru sih karena kita di apa sih namanya, dikunci-kunci gitu sakit sih gitu ya. Kita juga main banting-bantingan di sini gitu ya, guling-gulingan. Pokoknya seru banget sih ya aikido nih. Walaupun cuma di sekitar satu kotak gitu aja, tapi kayak capek banget rasanya. Dan ini juga lumayan sih buat apalagi buat kita semua ya untuk self defense kalau misalnya ada suatu kejahatan yang memang terjadi dan kita nggak inginkan. Kita bisa ngelindungi diri kita sendiri lah gitu. Dan selanjutnya di sini ya program paling hangat ya itu adalah home visit ya. Di sini salah satu program yang menurut saya paling berkesan juga ya selain yang tadi ke anak SD. Karena di sini kita kan jauh dari keluarga ya. Kita pasti udah ada mungkin udah ada di fase waktu itu saya lagi di fase homesick juga sih karena ini ada di minggu keempat atau kelima gitu ya, kayak pengen pulang gitu ya, nggak pengen pulang sih tapi kayak pengen ketemu keluarga aja gitu. Dan home visit ini apa ya memenuhi hasrat home visit apa ya homesick itu gitu ya. Jadi di sini ya pertama-tama kita tuh dibagi-bagi keluarganya gitu ya, dan alhamdulillah di sini saya dapat keluarga yang memang sangat welcome dengan gaya Kokujing dan juga apa ya ingin banyak tahu tentang tentang ini apa namanya tentang luar negeri, dan mereka juga kebetulan hobinya adalah Ryoko ya, traveling. Jadi mereka juga pengen tahu juga negara-negara yang mungkin kedepannya akan mereka kunjungi. Dan pada di rumah ini gitu ya, rumahnya ini bergaya ini lah ya, bergaya Jepang, Jepang tradisional. Jadi di sini ada ruang tataminya gitu ya, full kayu gitu lah rumahnya. Dan di depannya itu sebenarnya ada jendela, itu tuh Keishikinya benar-benar bagus banget ya karena langsung ke arah jajaran bukit-bukit gitu. Di sini saya langsung mikir kayak kayaknya enak juga ya slow living di Jepang gitu ya gitu. Nah di sini juga ada anaknya juga ya, itu juga anaknya lucu ya, aktif juga buat ngajak kita ngobrol seperti itu. Dan di sini kita bikin temaki sushi teman-teman ya, temaki sushi. Jadi kalau misalnya teman-teman sering lihat kayak sushi yang digulung-gulung yang dipotong-potong, nah itu temaki sushi namanya. Nah di sini kita langsung nyobain yang namanya temaki sushi. Cuman yang ini kita nggak kita potong-potong, jadi kita ini nori, kita ini nasi, terus kita ini isiannya ya lah ya, isiannya tuh ya ada salmon, tuna, ataupun sayur-sayuran atau telur gitu ya. Nah itu bisa kita langsung makan setelah kita gulung. Dan itu sih rasanya seger banget ya dan enak sih. Dan kita juga diajak ke taman ya di sana. Saya juga diajak ke taman yang lumayan besar juga di daerah tersebut. Di sini kita main mushitori ya. Kita nangkap-nangkapin serangga di sana ya. Karena musim panas jadi udah mulai banyak ya serangga-serangga yang kayak belalang gitu ya, atau bahkan ulet bulu juga ada di sini. Tapi karena saya nggak berani sama ulet bulu, saya nangkapnya belalang aja gitu. Seru sih di sini ya, lumayan hangat lah untuk agenda yang ini. Nah kemudian dan kita udah banyak belajar ya, belajar dari A sampai Z gitu ya. Kita belajar tentang SDGs, tentang makanan gitu ya, pendidikan dan makanan. Terus juga kita belajar tentang wisata, omotenashi gitu ya.
Nah, di sini kita apa namanya eh apa ya, mempresentasikan apa yang sudah kita pelajari dengan memilih salah satu tema yang ingin kita teliti, teman-teman ya. Nah, di sebelum kita HPU ini, kita tuh harus reserve apa ya? Harus research gitu ya apa yang mau kita presentasikan. Waktu itu saya membawakan tema tentang ini apa namanya? eh Stereotype orang Jepang ketika menghadapi orang asing. Nah, waktu itu memang temanya cukup berat sih ya. Bahkan waktu di akhir sesi tuh sempat dibilang kalau ternyata ini ya apa? Nggak percaya kalau ternyata presentasi ini bisa selesai. Jadi mungkin kedepannya kalau teman-teman yang mau ikut program ini gitu ya, pilih tema yang mudah aja. Karena waktunya cuma sebentar gitu ya. Cuma sekitar 1 minggu lah. Atau bahkan 4 hari, saya lupa gitu ya. Tapi paling lama seminggu. Seperti itu. Dan di sini kita benar-benar apa ya, nonstop lah ya. Dari pagi sampai malam tuh untuk menyelesaikan apa yang sudah kita simpulkan dan apa yang akan kita presentasikan. Dan alhamdulillahnya selesai. Sebenarnya yang paling bikin tantangan yang jadi paling tantangan itu karena kita tuh mencari data yang dimana data tersebut tuh bahasa Jepang teman-teman ya gitu. Dan itu lumayan asik sih. Dan alhamdulillah selesai. Di sini saya juga berhasil presentasi sama teman-teman. Dan ini nggak cuma kita aja, dan ini juga dibagi kelompok ya teman-teman. Bagi kelompok. Dan di sini, wah ini maaf ya ada typo. Dan alhamdulillah semuanya sudah selesai ya. Jadi HPO Taika ini adalah agenda belajar paling terakhir di acara ini. Dan tentunya di sini kita udah mulai sedih nih. Karena dengan pelaksananya HPO Taikai, berarti sebentar lagi sudah pulang ke Indonesia ataupun ke negara masing-masing. Seperti itu. Dan di akhir kita ada Kansoka ya. Di sini kita menampilkan sebuah senam tradisional mau mere ya di sini. Ya di sini kita bareng-bareng sama anak-anak Indonesia senam mau mere dan apa ya cukup cukup asik gitu ya. Asik banget lah di sini karena semua audiensnya, semua tamu-tamu juga menikmati ya. Dan ikut kita senam juga. Jadi kita juga semangat sih untuk tampilnya. Dan ini adalah malam sebelum besok pagi kita pulang. Sedih banget sih kalau ingat ini ya. Malamnya seru-seruan, besok-besoknya langsung sedih-sedihan karena pulang ke negara masing-masing. Oke, dan ya sudah selesai deh ya untuk programnya. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan program ini dari awal sampai akhir. Alhamdulillah sehat terus juga ya. Dan yang pasti juga saya ucapkan terima kasih ya kepada para sensei gata di Unsada yang sudah mensupport saya waktu sebelum berangkat gitu ya, memberikan bimbingan bagaimana kehidupan di sana seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih banyak teman-teman semua. Hai, Baik, sensei. Kak Davi, terima kasih banyak atas pemaparannya. Hai. Ya, Minasang. Jadi, Kak Davi ini ikut lomba presentasi tahun lalu ya. Iya, Tahun sensei, betul. lalu. Dan seingat saya, jadi eh, peserta yang ngumpulin naskah presentasinya paling terakhir. Betul, sensei. Itu terus terang Ah, saya udah sedikit putus asa dengan Kadafi sebenarnya ya. iya, Tapi sensei. alhamdulillah ya Ah, saya tunggu ya dan hmm, akhirnya submit dan kita bisa ah, latihan, bisa ambil video dan ambil videonya sampai malam ya kalau nggak salah ya. ah. Iya. Ya Ya, dari sini sebenarnya ya, saya juga hmm, waktu itu juga ini sih sensei kayak, duh ikut atau enggak ya gitu ya. Tapi kalau ya, misalnya kita nggak coba, ya nggak akan tahu gimana. betul Ya coba betul. nekat aja sih, gitu. Siap-siap, terima kasih ya, terima kasih Kak Davi. Jadi kalau saya sih bisa melihatnya ini ya, apapun ya kemampuan bahasa Jepang Minasang ya, asal Hmm, kita bisa berani ya mengambil keputusan yang terbaik gitu ya, yang paling baik ya, hmm, keputusan untuk nge-push ya, nge-push diri kita sendiri supaya bisa ngambil keputusan yang paling baik gitu ya, buat buat yang ideal ya sebagai seorang pembelajar ya, yaitu mencoba hal yang baru ya. Oke, jadi pilihannya Kadafi itu ber apa berkaitan ya hmm. dengan munculnya pilihan-pilihan baik lainnya gitu ke depannya ya. Iya, Jadi seperti betul itu sensei. Minasa. Baik, terima kasih Kak Davi atas pemaparannya. Kita masuk Baik. ke sesi tanya jawab sebentar. Silakan Minasang, ada yang mau bertanya atau berkomentar mengenai isi dari yang sudah Kak Davi sampaikan? Boleh, silakan. Apa saja?
kita ngobrol aja kali ya, nggak mesti Ya, serius-serius banget sih. Oke, betul Sensei. baik. Ada dari Minasang? Oh ya, Minasang jangan lupa untuk yang sudah hadir, terima kasih. Jangan lupa isi presensinya ya di kolom chat. Di kolom chat ada link yang Minasang bisa akses ya. Silakan isi presensinya di situ ya. Untuk saat ini saya lihat yang isi baru 3 orang Minasang. Silakan yang belum isi presensi, silakan linknya diisi ya. Silakan Ian. Oke, terima kasih Kak Dapi sudah memberikan presentasi yang sangat luar biasa ya. Makasih Sama ya. saya ingin tanya Kak Dapi nih, kan Oh iya boleh. Kak Dapi ini kan eh, ke Jepang itu sebagai siswa ya, murid berarti ya, Iya. ya kan? Tadi juga dijelasin kan belajar tentang SDGs gitu ya. Hmm. Nah, kira-kira nih nanti, maksudnya sekarang setelah kepulangan Kak Dapi ke Indonesia gitu, kira-kira pelajaran yang Kak Dapi sudah dapatkan gitu ya, itu Hmm. apa ya? Maksudnya ada nggak eh, apa ya hal yang pengen Kadapi terapkan gitu dari apa pelajaran yang sudah dipelajarin Kadapi di sana terus mau diterapkan di Indonesia gitu. Kira-kira bagaimana Kadapi? Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, Yan. Makasih pertanyaannya. Lumayan dalam ya pertanyaannya gitu. Jadi sebenarnya setelah banyak belajar di sana dan pulang ke sini, sebenarnya hal yang paling saya ingin apa ya realisasikan di situ sebenarnya adalah meratanya fasilitas gitu ya. Terutama mungkin di sana kita sempat belajar yang namanya universal design ya. Nah, universal design itu adalah apa ya eh, sebuah benda ataupun sebuah fasilitas yang itu bisa digunakan oleh siapapun ya, maupun maupun oleh orang-orang yang apa namanya kenjosha yang normal ataupun orang-orang yang memiliki disabilitas gitu. Seperti itu sih yang ingin saya realisasikan. Mungkin kalau misalnya ingin lebih jauh lagi gitu ya, sebenarnya saya pengen masih merealisasikan tentang Kyushoku ya, untuk menggantikan program MBG gitu ya. Gitu sih. Cuman itu hal yang sangat jauh dan sedikit agak sulit ya untuk dirubah. Gitu sih ya. Ya, Nah, oke, sip. Terima kasih banyak. Ya, ada lagi silakan Minasang yang mau bertanya atau berkomentar, boleh? Ya, oke. Jadi di pesertanya itu ada juga yang JLPT-nya N4, N5. N5 ada nggak? iya saya. Ternyata juga kalau misalnya yang dari apa namanya dari negara beberapa negara ternyata yang cuma dari lomba itu cuma yang dari Indonesia sih saya. Ternyata yang lainnya itu adalah mengikuti seleksi gitu. Jadi buat teman-teman yang memang ingin coba gitu ya, bisa nih cari tahu lebih dalam gimana cara ngajuinnya gitu ya. Sebenarnya sempat saya tanya juga sih ke teman saya yang di apa namanya di Unhas ya, yang di Universitas Hasanuddin, dan sebelum pertama mengikuti ini itu memang waktu itu sempat ada Japan Foundation meminta gitu ya perwakilan dari kampus tersebut untuk mengikuti program ini. Seperti itu karena mungkin saya dari by invitation dari peserta lomba jadi kurang mengerti gitu gimana cara mengajukannya. Cuman dari jawaban teman saya jadi tahu oh ternyata kita punya chance untuk ke sana gitu. Ya, oke, sip. Terima kasih. Ya, jadi untuk Minasang yang merasa tidak percaya diri ya dengan bahasa Jepangnya karena Hmm. belum dapat belum lulus JLPT ya nggak usah merasa begitu karena Hmm. JLPT itu hanya sekedar ini saja ya sekedar label aja Hmm. ya tidak mencerminkan kemampuan bahasa Jepang kita sesungguhnya ya begitu jadi jangan sampai terbatas atau dibatasi dengan kemampuan JLPT-nya ya oke baik silakan Minasang ada yang mau bertanya atau berkomentar lagi ya silakan Rafli. Oke, sebelumnya selamat sore Sensei, selamat sore Kak Davi. Hai. Terima kasih atas presentasinya, sangat bermanfaat sekali. Jadi bisa memberikan gambaran lah ke saya terutama sebagai mahasiswa yang masih sibuk berkuliah gitu. Oh, Saya sip. izin bertanya, eh, yang saya tahu kan Kak Davi sendiri itu selain kuliah itu banyak juga ambil Arbaito kan. Nah, Iya. mungkin yang akan jadi pertanyaan saya itu bukan selama
program di Jepangnya sih, mungkin saat persiapan lombanya. Karena Hmm. sebenarnya saya eh, agak terpikir juga ingin mengikuti beberapa lomba gitu. Eh, dari Kadapi sendiri selama kuliah, lalu dibarengi dengan Aruba Ito mungkin, Hmm. lalu dibarengi juga dengan persiapan lomba presentasi yang tadi dijelaskan, itu kira-kira membagi waktunya bagaimana ya? Kira-kira yang sulit itu membagi waktunya apa gitu? Terima Hmm. kasih. Oke, makasih Fadli atas pertanyaannya. Iya, sebelumnya saya sering dengar Fadli juga pengen ikut lomba ya, gitu. Cuman masih ragu-ragu. Sebenarnya ini apa namanya? Untuk bagi waktunya, ya sebenarnya itu sih tantangan terbesarnya ya. Jadi setelah bekerja gitu ya, untuk mempersiapkan lombanya gimana gitu ya. Memang sebenarnya waktu untuk yang ikut lomba yang presentasi kemarin tuh memang agak kurang persiapannya karena ya gitu ya, karena juga sambil kerja juga, terus juga apa namanya, waktu itu masih ada perkuliahan juga sekitar 3 kelas atau 2 kelas gitu ya, seperti itu. Dan untuk membagi-baginya sih menurut saya kalau karena bekerja ya paling ya latihannya di malam hari sih gitu ya, malam hari. Kalau memang sempatnya jam 9 ya jam 9. Intinya sih jangan sampai nggak latihan sama sekali ya, even cuma setengah jam gitu ya. Misalnya kalau misalnya ikut lomba presentasi gitu ya atau lomba pidato, kan lagi banyak ya yang hari yang saya share tuh ya broadcast tentang lomba-lomba yang akan datang ke depannya. Itu sih apa namanya, eh coba baca aja gitu ya, apa namanya, skripnya atau naskahnya dibaca, terus kalau bisa direkam supaya bisa dengar gimana hasil rekamannya sendiri, gimana intonasinya, apakah sudah cukup menarik untuk audiens, sebagai audiens untuk kita dengarkan. Dan mungkin kita bisa nilai sendiri lah ya, kayak ini suara kita tuh sebenarnya lumayan ini nggak sih, maksudnya lumayan menarik perhatian orang nggak sih, maksudnya secara intonasi, pelafalan bahasa Jepangnya gitu ya, pembawaannya gimana gitu. Nggak mesti lama-lama sih, yang penting kayak sehari itu jangan sampai nggak sama sekali untuk latihan. Even cuma baca pun nggak apa-apa sebenarnya, karena kan dengan baca itu kan lama-lama juga, karena sering kan lama-lama jadi hafal gitu ya, gitu. Dan jangan lupa juga untuk dipahamin apa yang eh, kita bawa gitu ya, apa yang kita tulis di skrip tersebut. Karena kalau kita nggak paham sama apa yang kita bawa juga, kita nyampeinnya juga nggak bisa lewat hati kan juga ya. Kalau misalnya kita nyampein sesuatu yang hal yang memang harus menggebu-gebu ya, sampai dengan menggebu-gebu gitu. Jangan sampai flat gitu sih. Ya untuk yang paling susah ya memang bagi waktu sih. Tapi bisa lah kayak sekedar cuma setengah jam tuh nggak apa-apa gitu. Ya lawan rasa males sih paling gitu sih Fadli. Nggak apa-apa, next ikut lomba aja gitu, jangan ragu-ragu. Karena kalau boleh cerita gitu ya, apa namanya, sebenarnya saya tuh udah pengen banget ke Jepang tuh dari ini ya, maksudnya dari awal saya kuliah. Memang awal saya masuk Unsada itu memang untuk ke Jepang ya, untuk Ryugaku sebenarnya. Cuman memang apa namanya, waktu itu juga saya sempat ikut kayak yang soft time, yang Alpico, dan itu memang memang belum rezekinya aja untuk saya berangkat gitu ya. Di situ saya sebenarnya udah lumayan sedih sih, kayak duh, apa ya, berarti chance ke Jepang udah nggak bisa lagi nih. Karena waktu itu memang posisi saya udah semester 6 atau 7 gitu ya. 6 dan 7 kalau nggak salah. Nah, waktu itu saya juga udah sempat kayak, ya udahlah mungkin ke Jepangnya setelah lulus gitu ya. Entah buat kerja ataupun buat S2 gitu. Dan ternyata alhamdulillah juga ya, maksudnya dengan motivasi Sensei Kata dan juga Hari Sensei juga ya yang selalu ngejar-ngejar saya buat nyelesain presentasinya itu gitu ya. Dan apa ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya saya punya dua opsi, saya bisa ikut atau enggak gitu ya. Tapi di situ saya mengiyakan. Padahal di satu sisi kalau saya menolak, saya bisa hidup lebih santai gitu loh. Saya bisa habis kerja bisa langsung tidur gitu ya, bisa langsung ngerjain tugas ataupun ngerjain tugas akhir gitu. Tapi karena ya udahlah, karena ini saya anggap ini sebagai last dance gitu loh. Sebagai udah terakhiran lah gitu, terakhiran aja. Dan alhamdulillahnya gitu ya, menang di apa, juara 2 di seleksi regional, lulus ke apa namanya, lulus ke nasional. Nah sebenarnya di nasional itu saya sama sekali nggak berekspektasi menang sih, saya sendiri saya udah pesimis gitu, udah pesimis gitu, kayak duh persiapan saya kurang nih gitu, kayak agak susah deh kalau bersaing sama teman-teman saya yang keren-keren gitu loh. Kan sebelum tampil kita tuh ada gladi dulu, nah gladi itu memang benar-benar kita presentasi lagi. Di situ saya udah ngeliat teman-teman saya gila, kayak wah keren-keren banget nih, kayak nggak bisa deh. Nah dari situ saya memang apa ya, sebenarnya dari saya awal ikut lomba itu saya udah nggak mikir kayak ini hadiahnya Jepang atau bukan gitu ya. Karena sebenarnya sampai saya ikut yang nasional, saya nggak tahu juara satu itu adalah pergi ke Jepang gitu. Jadi emang pure kayak ya udahlah,
menyelesaikan apa yang sudah saya mulai aja. Dan ternyata gitu ya, di akhir acara kita disuruh kumpul sama apa namanya orang-orang Japan Foundation dan diumumkan bahwa ternyata kita di apa diberi kesempatan gitu ya untuk melakukan pelatihan di Jepang selama 40 hari atau 6 minggu lah gitu. Jadi emang kalau ada lomba saran saya kalau memang masih ragu-ragu gitu ya, coba aja gitu ya. Karena kita nggak tahu gitu jalan kita ke Jepang tuh entah dari mana gitu. Dan yang pasti buat juga target gitu ya. Kalau saya sih memang nargetin sebelum lulus saya pengen ke Jepang gitu gitu. Dan juga bikin apa ya, jangan lupa bikin resolusi juga kayak ya biar termotivasi lah sama apa yang udah mau kita coba dan kita mau mulai. Jadi kalau ada lomba ikutin aja karena pasti dibimbing kok sama sensei-sensei lain gitu, nggak bakal dilepas gitu. Fadli. Ya, oke, sip. Terima kasih atas Hmm. penjelasannya. Minasang yang sudah hadir, mohon jangan lupa isi presensinya ya di kolom komentar, Minasang, di kolom chat ya. Silakan isi apa namanya presensinya ya, Minasang. Terima kasih banyak. Ada lagi Minasang, silakan yang mau tanya atau berkomentar. Baik, belum ada ya. Baik, kalau belum ada sekalian saya mau kasih kabar ya bahwa di kita ya nanti akan ada lomba pidato bahasa Jepang ya dalam waktu dekat ini dan kalau ada yang berminat silakan bisa menghubungi eh, saya ya. Informasi mengenai lomba apanya itu sudah saya share di grup angkatan masing-masing ya. Silakan bisa dicari dulu ya. Nanti kalau nggak ketemu bisa japri ke saya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya atau berkomentar ya, kita cukupkan ya kegiatan sharing session ini ya untuk hasil eh, keikutsertaan Kadafi dalam program Japanese Language Program for Counterpart Japanese Learners of the Nihongo Partners Program ya untuk musim semi ya Spring tahun Ya, 2026. Terakhir dari Kadafi ada pesan buat teman-temannya silakan. ya mungkin sedikit aja sih saya untuk para teman-teman yang mungkin sekarang masih di semester awal gitu ya. Itu kalau ada lomba menurut saya diikutin aja, dicoba aja karena apa ya? Mungkin berkaca dengan saya pribadi gitu ya. Kalau misalnya saya nggak mengiyakan ajakan lomba dari Harris yang waktu itu, mungkin gitu ya, saya nggak akan pernah ikut program ini. Sebenarnya walaupun itu memang Project Roro Jonggrang ya, maksudnya benar-benar mepet banget dan ya udah dan hal tapi memang sih hasilnya tidak tidak sesuai ekspektasi, tapi alhamdulillah dari melalui lomba itu gitu ya, melalui dari keputusan nekat itu ternyata itulah yang ngantarin saya untuk pergi ke Jepang. Jadi buat adik-adik semua gitu ya, buat teman-teman semua yang sering lihat postingan atau broadcast dari Hari Senin tentang lomba, coba aja untuk nekat gitu ya. Coba aja untuk nekat karena dengan kitanya nanti lulus ke babak finalis, itu sebenarnya udah jadi tanda kalau sebenarnya kita tuh pantas untuk berdiri di panggung itu. Jadi jangan ya, insecure pasti ada, tapi coba kita juga lihat lah kalau ternyata nggak semua orang lo bisa ada di panggung ini gitu. Seperti itu sih, jadi lebih berani aja ya, dengan kata lain nekat aja gitu ya, jangan malu-malu karena kesempatan ini tuh cuma 4 tahun doang. Nanti di tahun kelima dan selanjutnya ya udah nggak ada kesempatan kayak gini gitu. Itu Ya, aja oke, sih. Terima baik. kasih. Terima kasih Kak Davi atas pemaparannya hari ini ya. Dengan demikian ya kegiatan ini kami cukupkan sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah hadir ya, pada para dosen yang sudah hadir untuk kegiatan ini. Semoga isi dari kegiatan ini ya sharing dari Kak Davi bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk langkah mahasiswa berikutnya ya. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otkar Sames. Bye-bye. Baik, Terima kasih. terima kasih banyak Sensei, terima kasih banyak semuanya. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Otkar Samadeshita.